Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali dalam pembuatan video analisis model pengembangan kurikulum dibuat oleh Sujimin. Selanjutnya, tujuan pembuatan video ini membahas tentang analisis model pengembangan kurikulum yang digunakan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Analisis ini akan menjelaskan model pengembangan yang digunakan, argumen pendukung, dan perbedaan antar model pengembangan. Akan kita mulai. ATSP, model yang digunakan adalah model Tyler. Model Tyler adalah model pengembangan kurikulum yang menekankan pada perencanaan dan tujuan. Model ini terdiri dari 4 langkah. Langkah pertama adalah tujuan, yaitu merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, pengalaman, memilih pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan. Ketiga, organisasi, yaitu mengorganisasikan pengalaman belajar secara logis dan sistematis. Selanjutnya, langkah yang terakhir atau keempat adalah evaluasi. Di sini mengevaluasi efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan. Nah, dalam pengembangan KTSP, argumen pendukungnya adalah yaitu terdapat tujuan yang jelas. KTSP ini memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap mata pelajaran. Hal ini akan memudahkan guru dalam merencanakan pembelajaran dan mengevaluasi kemajuan siswa. Selanjutnya, materi pembelajaran terstruktur. Materi pembelajaran dalam KTSP tersusun secara logis dan sistematis. Hal ini membantu siswa dalam memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, penilaian berfokus pada hasil belajar. Penilaian dalam KTSP berfokus pada hasil belajar siswa. Dengan hal demikian akan membantu guru dalam mengetahui apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Namun, ada beberapa kelemahan dalam pengembangan penerapan KTSP. Ada beberapa hal. Yang pertama, kurang fleksibel. KTSP kurang fleksibel karena kurikulumnya ditentukan secara nasional. Hal ini membuat sekolah dan guru sulit untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa setempat. Selanjutnya, kurang fokus pada pengembangan karakter. KTSP lebih fokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa. Hal ini membuat pengembangan karakter siswa kurang mendapat perhatian yang serius. Maka, dalam uraian tadi dapat disimpulkan, KTSP adalah model pengembangan kurikulum yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan KTSP adalah terdapat tujuan yang jelas, materi pembelajaran terstruktur, dan penilaian berfokus pada hasil belajar. Selanjutnya, kelemahan KTSP adalah kurang fleksibel dan kurang fokus pada pengembangan karakter. Kita lanjut ke kurikulum 2013. Ini model Hilda dan Hilda Taba. Dalam model Hilda Taba, menekankan pada pentingnya perencanaan dan implementasi kurikulum yang efektif. Model ini terdiri dari tujuan, langkah. Yang pertama adalah diagnosis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan dan karakter siswa. Formulasi tujuan yaitu merumuskan tujuan kurikulum yang spesifik dan terukur. Selanjutnya pemilihan isi, memilih isi kurikulum yang relevan dengan tujuan. Berikutnya organisasi isi, mengorganisasikan isi kurikulum secara logis dan sistematis. Dan terakhir adalah evaluasi, mengevaluasi efektivitas dari pelaksanaan kurikulum. Ini pengembangan kurikulum 2013 model Hilda Taba. Nah, dalam penerapan model Tyler dan Hilda Taba dalam kurikulum 2013, dari tadi
pengembangan kurikulum 2013 itu adalah kombinasi antara Taylor dan Hidayataba. Kalau yang Taylor hampir sama dengan langkah di KTSP begitu, nggih. Maka penerapan model Taylor dan Hidayataba dalam kurikulum 2013 itu pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik merupakan salah satu ciri utama kurikulum 2013. Pendekatan ini menekankan pada proses belajar mengajar yang aktif dan kreatif, di mana siswa didorong untuk mengamati, menanya, mencoba, mengolah informasi, dan menyimpulkan. Pendekatan ini sejalan dengan model Tyler yang menekankan pada pentingnya pengalaman belajar, penilaian autentik. Maka kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik untuk mengukur pencapaian belajar siswa. Penilaian autentik menilai siswa berdasarkan kinerja mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan model Hidayataba yang menekankan pada pentingnya evaluasi yang efektif. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaannya, kurikulum 2013 ini juga memiliki kelemahan. Jadi, meskipun memiliki banyak kelebihan, namun kurikulum 2013 juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, beban guru yang berat. Guru harus mempelajari materi baru dan menerapkan pendekatan mengajar yang baru. Berikutnya, materi pembelajaran yang padat, siswa harus mempelajari banyak materi. Nah, itu ya, saudara-saudara kaitannya dengan pengembangan kurikulum 2013. Nah, tentu dari penerapan KTSP kurikulum 2013, nah saat ini kita masuk di penerapan kurikulum Merdeka. Nah, dalam kurikulum Merdeka, model yang digunakan model pengembangan kurikulum berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Ini menekankan pada model pengembangan kurikulum berorientasi pada kebutuhan peserta didik atau siswa. Argumen pendukungnya adalah pertama, fleksibilitas dan otonomi sekolah, di mana sekolah memiliki keleluasaan untuk memilih perangkat ajar dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks wilayahnya atau konteks sekolah. Selanjutnya fokus pada pengembangan karakter. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering kita kenal dengan P5. Selanjutnya pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Pembelajaran difokuskan pada kebutuhan dan minat peserta didik dengan memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan aktif. Nah, ini. Jadi sangat memberikan keleluasaan kepada peserta didik. Kita lanjutkan. Nah, tadi ada fleksibilitas dan otonomi sekolah itu seperti apa? Yang pertama, sekolah dapat memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks wilayahnya. Maaf, ini agak batuk ini. Selanjutnya, sekolah dapat mengembangkan kurikulum dengan menambah muatan lokal dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, sekolah dapat mengatur jam belajar dengan lebih fleksibel, sesuaikan dengan kondisi sekolah, namun tetap harus mengacu pada ketentuan yang sudah digariskan dari kementerian gitu. Lalu fokus yang dimaksud di sini adalah fokus pada pengembangan karakter. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan utama dalam pengembangan karakter peserta didik.
pengembangan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Lalu pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, seperti kita ketahui, dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada kebutuhan dan minat peserta didik. Peserta didik ini diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan aktif. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu implementasi kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara penuh atau parsial atau mandiri oleh sekolah. Sekolah perlu melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didiknya. Guru perlu mengembangkan perangkat ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Lalu apa tantangannya? Tantangan dalam implementasi kurikulum Merdeka, nah ini ketersediaan perangkat ajar yang masih terbatas, kesiapan guru dan sekolah yang masih perlu ditingkatkan, dukungan dari orang tua dan masyarakat yang masih perlu dioptimalkan. Dari urian tadi, kaitannya dengan kurikulum Merdeka, dapat kita simpulkan. Kurikulum Merdeka merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan Indonesia yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Namun, kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan berpihak pada peserta didik. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan model pengembangan, analisis model pengembangan kurikulum baik KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Terima kasih.